Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Dan ya untuk kali ini gue bakal ngebahas Mobuseka ya. Dan ya ini adalah apa ya, volume 7 finalnya lah, part final. Habis ini ya kita bakal masuk ke volume 8 gitu. Cuma ini part final, part end, part terakhir dari volume 7 Mobuseka ya. Dan ya sebenarnya sih gue pengen ngebahas cerita-cerita lain ya kan, karena ya kayak Nageki Mobuseka gitu-gitu terus gitu. Gue kayak pengen ngebahas Kage no Jutsu Rekusa ya, mungkin nanti lah ya kelarin Nageki sama Mobuseka. Habis itu gue bakal bahas Kage no Jutsu Rekusa, atau mungkin nanti bakal jadi selingan Kage no Jutsu Rekusa ya, berhubung volume berapa udah keluar, volume 7 bener 2 tahun kita nungguin volume 7 dari Kage no Jutsu Rekusa. So gue sebenarnya pengen bahas beberapa manhwa ya yang menurut gue kayak bagus-bagus gitu, kayak Regressor Instructor Manual, terus juga apalagi Omniscient Reader Viewpoint ya kan, terus juga ada tuh manhwa yang kesalahpahaman ya, yang mirip Kagejitsu, mirip Overlord tuh, apa sih namanya, lupa gua. Lupa judulnya, itulah ya, yang kayak dia ngurus para villain. Nah, itu seru tuh. Menurut gua ya, kesalahpahamannya. Dan ya kalau misalnya lu belum nonton ya video-video sebelumnya nih soal Mobuseka ya, lu bisa cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman light novel Mobuseka, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya cuy ya, karena di situ ada link dari playlist rangkuman novel Mobuseka. Nah, cerita kali ini itu dibuka di ruang perawatan ya kan, yang ada di Likon tuh, yang dimana kondisi Noel itu makin kritis. Dan karena ngerasa apa ya, hidupnya udah nggak akan lama, Noel nyeritain lah sesuatu ke Layla, yang ya cerita yang selama ini disimpan tuh sama Noel ya kan, yang kalau sebenarnya Layla itu punya bakat jadi pendeta gitu. Dan tapi ortu mereka tuh pengennya Layla milih jalan sendiri ya kan, jalan hidupnya mau kemana Layla pilih sendirilah, karena Layla itu bisa ngelakuin banyak hal sejak kecil. Dan menurut orang tua mereka ya kan, jadi pendeta itu siksaan gitu loh. Dan ortunya si Noel bisa ngomong kayak gitu karena kan ya ibunya Noel dulu pendeta ya kan. Jadi ya ortunya Noel, atau lebih tepatnya ibunya Noel, ngerasa ya kalau jadi pendeta tuh bebannya terlalu berat gitu, terlalu banyak tuntutan, kayak harus A, B, C, D, E gitu-gitulah ya kan. Makanya daripada ngasih siksaan begitu kan ke anak berbakat kayak Layla, mereka ngorbanin Noel lah buat jadi pendeta. Karena sejak kecil ya Noel itu kan nggak ada bakat yang menonjol gitu. Bahkan ya Noel juga dikasih amanat ya kan sama orang tuanya buat selalu melindungi Layla, karena Layla adalah cahaya keluarga Lespines lah ya. Intinya ortu mereka percaya lah kalau Layla itu bisa merubah kasta keluarga Lespines, bisa mengangkat derajat keluarga Lespines lah. Nah, Noel cerita kayak gitu kan sambil ngap-ngapan ya, nggak kayak tadi gue yang ceritanya apa ya, ya dibilang lancar nggak juga. Intinya ceritanya kayak orang sekarat lah ya, yang kelar cerita Noel itu pingsan tuh, sedangkan Layla udah nangis ya kan, sambil minta maaf juga, ngap-ngapan kayak maaf kayak gitulah ya si Layla ya. Nah, di lain tempat, Luxion yang ngendalin tubuh utamanya ya kan, maksudnya kapal utamanya itu terus defense saja lah dari serangan 4 kapalnya Ideal. Luxion nggak ngelawan balik di situ karena dia nyiapin satu serangan final gitulah buat pohon suci. Ingat ya, kalau tubuh utama Luxion itu belum pulih sepenuhnya, makanya ya dia cuma bisa make sekali doang tuh serangan finalnya. Yang kalau misalnya dia ngelawan ya kan kapalnya Ideal itu 4 kapal Ideal, maka energinya nggak cukup gitu loh buat pakai serangan final ke pohon suci. Nah, di kondisi begitu, Luxion sama Ideal ya kan, itu saling adu mulut lah tuh. Kalau kata Ideal ya, Luxion Leon itu bukan master yang cocok lah buat Luxion. Karena ya, harusnya AI kayak mereka itu ya ngelayanin manusia era lama tuh. Yang padahal ya, Leon sendiri kan manusia era lama, cuma ya Ideal nggak tahu aja gitu. Dan Luxion juga nggak mau ngasih tahu soal itu gitu. Pokoknya ya, selama debat itu Ideal kayak ngeremehin Leon banget lah. Sampai Luxion aja ngomong kayak, lu tuh terlalu ngeremehin Leon ya kan. Kelar ngomong gitu, bener-bener selesai Luxion ngomong kayak gitu, tiba-tiba 4 kapalnya Ideal yang dikendalin sama Ideal itu jatuh sendiri 4-4-nya. Dan itu semua gara-gara Claire yang nyerang benteng bawah tanah Ideal yang mengendalikan kapal-kapal Ideal. Dan Ideal sama sekali nggak tahu kalau Leon punya 2 AI. Dan kesempatan itu langsung dipakai lah sama Luxion buat nyerang pohon suci. Tapi ya sayangnya serangan final Luxion dalam tanda kutip itu nggak prima ya, karena ya nggak full power juga, soalnya kondisinya tidak prima, nggak bisa ngebunuh pohon suci, nggak bisa ngancurin, nggak bisa bikin tumbang pohon suci. Serangan Luxion cuma bisa ngebelah pohon suci jadi 2 bagian doang.
dan ngeberhentiin monster-monster serangga yang terus keluar dari pohon suci. Tapi pohon sucinya masih hidup. Dan ideal ya nggak mungkin dong dia nyerah gitu doang. Dia kan idealismenya tinggi banget, namanya aja ideal gitu. Ya nama ideal itu diambil dari idealisme ya kalau lu nggak tahu itu. Makanya ya dia ngebuat drone gitulah yang dia gabung sama pohon suci yang jadinya Emil pohon suci sama kekuatannya ideal. Jadi ideal naruh sebagian kekuatannya lah di drone itu. Semuanya itu digabung, Emil pohon suci sama kekuatannya ideal digabung jadi satu dan jadi monster gitu lah. Dan orang-orang yang ngeliat monster itu kayak ngerasa jijik banget. Tapi ya itu sesuai gitu sama final boss di game kedua yang pernah diceritakan oleh Marie dan Layla. Nah, Luxion sendiri itu balik tuh kan ke tempatnya Leon lah. Dan dia tahu kalau Leon itu udah make obat kuatnya. Cuma kayaknya ya kekuatannya masih belum cukup gitu buat ngeberhentiin final boss dari game kedua itu. Makanya ya Leon make obatnya lagi yang sebelumnya udah dilarang sama Luxion. Tapi ya Leon gak peduli gitu. Daripada semua orang mati nih ya kan. Nih kalau gua nggak minum, gua nggak bisa nih ngelawan final boss ini nih. Dan semua orang pasti bakal mati. Mau orang-orang Alzir atau orang-orang yang dia bawa gitu loh. Makanya ya Leon mau nggak mau tuh nyuntikin obatnya lagi buat make full power dari Arogan. Sedangkan di tempat Layla dia ngeliatin tuh kan, ngeliatin Leon lah yang berjuang mati-matian ngelawan final boss game kedua. Dia bener-bener nyesel sama segala tindakannya ya kan, mulai dari ngedeketin Serge, terus juga kayak ngebela Serge depan Emil sampai ngebuat Emil begitu, terus ngebebasin Ideal dan lain-lain. Wah, pokoknya pikiran Layla campur aduk. Terus juga belum lagi Noel. Wah, Layla bener-bener kayak apa ya, kayak kalang kabut gitu lah, nggak jelas lah gitu, pikirannya kemana-mana, overthinking banget. Makanya ya dia mikirnya nih gimana caranya biar semuanya cepat kelar ya kan. Dan tiba-tiba terbesit lah ide yang agak gila gitu loh di otaknya Layla. Dan ya udah di situ Layla naik kapal kecil gitulah, kapal kecil yang ya ada di situ gitu, kapal terbang ya kayak pesawat gitu, intinya kapal kecil yang Layla kendarain lah, Layla terbangin gitu ke deket jantung final bosnya, bos kedua itu ya kan. Dan Leon yang ngeliat itu udah nyoba tuh ngeberhentiin Layla yang terus aja jalan tuh ke final boss game kedua ngarah ke jantungnya ya kan. Tapi Layla kayak bodo amat aja, nggak dengar sama sekali, kayak bodo amat, aku tidak dengar atau tidak dengar. Dan dar, Layla ngeledakin kapalnya itu ya kan. Yang jelas Leon kayak panik lah ngeliat kayak wah gila lu ya kan. Cuma untungnya Layla nggak mati. Dia malah ketemu sama Emil di alam bawah sadarnya. Dan mereka ngobrol panjang lebar lah soal kenapa Emil ngelakuin itu. Terus Layla kenapa begini, kenapa begitu ya kan. Ya intinya benar-benar terbuka lah mereka gitu. Sebagai seorang pasangan ya kan, emang seharusnya kayak gitu, saling terbuka ya. Mereka terbuka lah keduanya. Sampai Layla itu cerita lah masa lalunya ke Emil ya kan. Layla bener-bener cerita soal masa lalunya. Dan ya endingnya seperti pasangan bucin pada umumnya, mereka maaf-maafan ya kan. Misalnya mereka pelukan, maaf-maafan ya kan. Cuma kalau dibilang balikan ya nggak juga sih. Masa ya yang kayak gini bisa dibilang balikan gitu. Soalnya ya Emil kan pas nyatu sama pohon suci ya udah kelar hidupnya gitu. Udah kelar, intinya udah finish, udah end gitu hidupnya. Tapi ya Emil itu mutusin tuh kan buat kelindungin Layla selamanya. Makanya ya Emil yang notabene udah mati ya, Emil udah mati nih sebenarnya. Dia reinkarnasi lah tuh jadi pohon suci kecil yang mirip kayak punyanya Leon. Dan karena pohon sucinya itu punya kesadaran penuhnya Emil, Layla dipilih lah jadi seorang Saint. Makanya ya di situ Layla dapat lambang Saint-nya. Nah di momen itu juga Layla bisa dengar tuh suara Noel yang ngomong kalau dia bakal nolong Layla untuk terakhir kalinya. Dan ya udah abis itu Layla kebangun ya kan. Dan di dekatnya itu ada pohon suci muda tuh, reinkarnasi dari Emil ya. Dia kayak senang. Cuma di lain sisi dia kepikiran tuh omongannya Noel tadi kalau ini adalah terakhir kalinya Noel melindungi Layla. Panik itu Layla ya kan. Sedangkan di tempat Leon lambang kesatrianya nyala gitulah. Dan dia dengar suaranya Noel yang minta tolong nyelamatin Layla ya kan. Dia minta si Layla diselamatin lah. Noel minta kayak gitu. Yang ya udah momen itu dimanfaatin lah sama Leon. Apalagi ya final boss game kedua itu kayak kesakitan gitu lah perkara serangan Layla tadi. Maksudnya ya ledakan kapalnya itu. Dan Emil yang udah misah lah. Intinya Emil udah misah. Terus serangan Layla ya intinya kayak gitu. Itu ngebuat final boss game kedua kesakitan. Makanya Leon sama Luxion itu make full power mereka lah. Jadi gabungan kekuatan gitu antara Luxion, Leon sama lambang pohon kesatrianya. Lambang pohon kan, lambang kesatrianya si Leon gitu. Pokoknya mereka make semua kekuatan mereka lah dalam sekali tebasan buat musnahin final boss game kedua. Dan ya final bossnya mati dalam sekali tebasan. Tapi ya ideal masih hidup. Cuma ya Leon nggak mau ambil pusing. Leon langsung cabut itu ke tempatnya Noel. Dan ya Layla juga ikut gitu. Sedangkan ideal biar diurus aja lah sama Luxion.
Nah, pas Leon sampai tuh kan di ruang perawatan, si Leon dipersilahkan itu untuk ngobrol berdua doang gitu sama Noel. Mengingat ya ini kan kayak apa ya, detik-detik terakhirnya Noel gitu. Makanya ya Noel dipersilahkan untuk ngobrol berdua lah sama Leon. Dan di situ kondisinya Noel itu ya udah bener-bener apa ya, sekarat gitu. Dia udah nggak bisa gerak lagi, tapi ya dia masih nyoba buat tetap senyum ke Leon pas mereka ngobrol itu bener-bener kayak momen yang nyak banget anjir. Noel yang udah sekarat, udah nggak bisa gerak, udah kayak udah gitu masih tetap senyum anjir. Noel pokoknya ngomong segala hal lah yang dia rasain gitu kan ke Leon, mulai dari rasa sukanya, cintanya, insecure-nya ke Angie sama Olivia. Dan sebenarnya ini agak bangsat ya di sini gitu. Ini agak jahat menurut gua gitu. Soalnya Leon ngomong kalau dia beneran suka kok ke Noel, cinta, tapi ya ada di tempat ketiga setelah Angie sama Olivia. Yang bahkan di sini Noel mengakui kalau Leon itu emang jahat gitu loh, mainin perasaan wanita. Tapi ya Noel kayak ya udah nggak apa-apa gitu, dia tetap bakal ngejaga tempat ketiga di hatinya Leon itu. Wah, gitu itu bener-bener momen yang nyah banget ya. Cuma ya kayaknya gue nggak bisa nyeritain itu ya, maksudnya tidak bisa membawakan ceritanya seperti yang ada di novel yang kayak wah menyentuh banget lah. Dan ya udah abis ngomong-ngomong kayak gitu, Noel juga nyampein lah salam perpisahan gitu kan ke Leon. Dan ya abis itu ya jantung Noel berhenti berdetak dan semua orang cuma bisa diem doang ngeliat itu, hening gak ada suara. Sampai tiba-tiba pohon suci punya Leon ya kan, yang masih kecil tuh, masih muda itu yang Leon temuin waktu itu bersinar gitu kan. Dan jantungnya Noel berdetak lagi. Ya pohon suci punya Leon nyerahin energi kehidupannya ke Noel, makanya Noel dalam tanda kutip ya hidup lagi gitu. Dan gak lama Ideal sama Luxion datang tuh kan. Dan Ideal yang udah dipaksa nih ya sama Luxion akhirnya nyuruh Leon tuh buat ngebawa Noel ke tempat perawatannya. Maksudnya tempat perawatannya Ideal ya, karena ya ruang medisnya Ideal itu lebih canggih dari punya Luxion dan Claire. Nah, setelah Noel dipindahin ya kan dan segala hal lapangan udah kelar lah ya, Leon pergi tuh kan ke tempat Sergei yang ditahan. Ya Sergei di sini masih hidup, tapi badannya tinggal separuh, tinggal setengah ya kan. Dan ya selama ditahan itu si Sergei cerita banyak hal lah ya, dia ngeluarin segala macem isi hatinya ke Albert, Louis, keluarganya, bahkan ke Leon juga. Dan Sergei minta Leon buat ngelindungin Louis, Albert sama keluarganya. Dan dia juga apa ya, minta Leon buat mengeksekusi dirinya gitu loh. Dia mau Leon yang ngelakuin itu atas segala kesalahan yang ya Sergei buat ke Leon gitu. Jadi ya Sergei sendiri yang minta dieksekusi gitu. Dan Leon di luar kelihatan kayak nggak ragu gitu kan untuk melakukan itu, dingin banget. Sedangkan keluarganya Sergei bahkan Louis udah nangis-nangis gitu, karena dasarnya ya emang Louis kan masih sayang ke Sergei sebagai adik ya. Nah, Leon mengeksekusi Sergei di depan umum tuh kan. Jadi ya eksekusinya bisa dilihat sama ya orang banyak lah. Dan mukanya Leon dingin banget, kayak nggak ada perasaan sama sekali. Padahal dalam hatinya dia bertanya, dia masih bisa disebut manusia nggak sih abis ini? Ya setelah ngebunuh Sergei gitu. Maksudnya ya ini kan dia ngebunuh Sergei bukan karena perang nih. Soalnya ya dia biasa ngebunuh orang kan ya di dalam perang gitu. Dan ini enggak, yang sebenarnya didiemin aja Sergei pasti bakal mati sendiri. Kondisi Sergei udah begitu. Tapi ya atas permintaan Sergei, permintaan rakyat Alzer juga, ya Leon mau nggak mau harus mengeksekusi Sergei. Lidah gue kebelit-belit. Dan momen ini cukup penting sebenarnya, karena ya ini jadi salah satu cikal bakal penyakit mental Leon itu makin parah. Wong ngebunuh orang di medan perang aja Leon kepikiran, apalagi ini gitu kan. Dan wajar gitu, orang normal mana coba yang bisa ngebunuh orang kayak begitu. Apalagi ya di kehidupan sebelumnya kan ya Leon cuma rakyat biasa gitu kan, yang kalau lu biasa nonton film-film perang, film-film pembunuhan, thriller ya kan, selain psikopat ya pasti ya bakal parno abis ngebunuh orang gitu. Makanya anime-anime isekai yang bisa ngebunuh orang padahal sebelumnya dia rakyat biasa ya nggak make sense sebenarnya gitu. Kalau mau make sense ya yang begini, yang nggak pernah ngebunuh orang terus tiba-tiba ngebunuh orang tuh pasti kayak ada gangguan mental ya. Makanya menurut gue Mobusekai cukup masuk akal soal psikologisnya ya. Nah, setelah beberapa hari pasca perang tuh kan, ada pertemuan lah antara orang-orang dari Alzer dan Holford. Yang kali ini ya Alzer udah dipimpin tuh sama Layla yang udah resmi jadi Saint dari pohon suci yang baru. Sedangkan Albert ya nge-backup urusan politik lah ya. Dan pertemuan itu mereka ngebahas segala macam hal, terutama soal perang saudara kemarin dan persoalan geopolitik. Yang dimana Alzer kan lagi nggak karuan nih ya kan, perkara kemarin tuh, perkara perang yang ya Sergei buat lah. Dan hal itu pasti bisa memicu pergerakan pihak-pihak lain, terutama pihak kerajaan Rachel yang kemarin emang terlibat juga tuh dalam perang saudara di Alzer lah. Yang ngasih ide perang saudara kan ya pihak kerajaan Rachel, yang mendanai
pihak kerajaan Rachel juga. Dan tujuannya ya mau ngambil wilayah Alzer. Jadi ya Sergei sama bangsawan-bangsawan lain ya kan, itu cuma macam apa ya, macam pion doang. Walaupun ya rencana mereka digagalin Lyon, cuma ya dengan kondisi Alzer yang kayak sekarang yang udah amburadul ya kan, pasti ya kerajaan Rachel bakal ngambil kesempatan itu dong. Makanya ya sebelum itu terjadi, pihak Holford mengakuisisi Alzer sebagai bagian dari Holford, dan pihak Alzer pada setuju karena ya mereka kan udah nggak ada perlindungan apa-apa lagi nih. Dan satu-satunya yang mereka punya sekarang siapa? Layla doang. Lambang pohon suci dari bangsawan utama udah pada hilang. Noel masih masa perawatan. Ya udah cuma Layla doang yang mereka punya. Makanya ya mereka butuh perlindungan dari kerajaan Holford. Dan kerajaan Holford ya oke-oke aja. Dapat wilayah baru, yang artinya ya ada SDM baru, SDA baru, ada pendapatan pajak baru juga ya kan dari Alzer. Ditambah kerajaan Rachel juga musuh dari kerajaan Holford. Jadi ya untuk apa kerajaan Holford menolak? Dan yang pastinya ya, yang paling semangat siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan Lyon? Perkara Milin ya. Kalau lu lupa, Milin itu berasal dari kerajaan yang jadi musuh dari kerajaan Rachel juga. Terus buat info aja ya, kalau lu lupa atau mungkin lu nggak ngeh, kerajaan Vanos ya kan, tempatnya Hertut tuh season 1 sama nanti nih season 2 ya kan, itu kan masih sama kerajaan Vanos perangnya sama tempatnya Hertut. Nah, itu nyerang Holford gara-gara hasutan dari kerajaan Rachel juga. Jadi 2 kali ini Holford ikut perang semua gara-gara kerajaan Rachel. Yang keduanya digagalin sama Lyon, makanya kerajaan Rachel ngebet banget pengen ngebunuh Lyon. Dan ya gara-gara aksi heroik Lyon ya kan di Alzer sebelumnya, mengawal para pangeran juga ya kan, Lyon yang emang ogah nih ya buat naik jabatan, malah Roland naikin pangkat bangsawannya jadi Margrave. Ya jelas Lyon dongkol lah, karena ya ini udah jelas akal-akalannya Roland doang ini yang pengen nyusahin dia. Apalagi ya para pangeran idiot kecuali Julius ya, itu Roland tempatin jadi bawahannya Lyon. Dan yang bikin Lyon mau gila, Marie yang udah jelas-jelas stain gadungan, udah dibuang sama gereja ya kan, disuruh jadi bawahannya Lyon juga anjir. Perkara karena ya kekuatan sucinya si Marie terlalu berharga lah kalau dibuang. Makanya Roland nempatin Marie jadi bawahannya Lyon juga. Dan Roland di situ kayak ketawa-ketawa ngeledek gitu, kayak wah sarkas satir, kayak taunting ya ngelihat Lyon yang udah berasa mau gila sambil mencak-mencak ke Roland. Itu Lyon tuh kayak wah, gitulah ya. Sedangkan di tempatnya Noel ya kan, dia udah pindah tuh ke Holford. Keadaannya juga udah membaik gitu. Walaupun ya sebagai status identitas si siapa Noel itu masih bagian dari Alzer. Cuma ya dia tinggalnya di Holford tuh. Dan keadaannya Noel udah membaik, cuma dia masih pakai kursi roda. Dan sekarang Noel itu tinggal di mansionnya Lyon bareng sama Angie dan Livia. Yang kali ini ya kelihatan tuh di taman kalau si siapa Noel lagi diajak keliling lah sama Angie dan Livia. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita Mobuseka kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Kalau lo suka sama cerita kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau nggak suka, lo juga boleh dislike. Gua nggak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.